nama Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan kami bisa ibadah ini. Haleluya. Amin.
percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus.
Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, namamu dimasyurkan Tuhan. Haleluya. Kami takkan takut akan apapun juga, sebab Engkau beserta kami. Gadangmu dan tongkatmu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Kau kami agungkan, namamu kami masyurkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa saudara, bahkan ingin membagikan kebenaran sabda firman Tuhan. Apa kabar? Saya yakin semua dalam keadaan baik, sekalipun situasi kondisi di luar kita memang sulit untuk mengatakan baik. Tapi yakin dan percaya sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita, itu Roh Kudus Allah. Dia senantiasa memberikan kekuatan, serta memberikan penghiburan, serta memberikan sukacita ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Serta Dia memberikan kekuatan, kemampuan untuk menyikapi, menghadapi segala situasi kondisi di luar kita dengan tetap benar serta damai sejahtera. Mari kita kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu pula yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus, serta kami menyapanya, kami memanggilnya sebagai Bapa bagi kami semua. Terima kasih untuk anugerah berkat limpah rahmat, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini merupakan bukti anugerah dan kasih karunia, pencapaian-pencapaian yang telah terus Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Jika kami masih ada sebagaimana kami ada, ini bukti atas anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan masih mempercayakan kami kehidupan, dan di dalamnya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, yaitu menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, menjadi wadah kebenaran, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan kebenaran tersebut. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk hadirat kasih dan kuasa Tuhan yang sudah Engkau nyatakan, yang merupakan respon pujian dan penyembahan kami. Sebab bagi kami tiada tempat yang lebih indah selain kami selalu senantiasa boleh berada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu senantiasa menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami rindu, biarlah kiranya Tuhan juga boleh berbicara bagi kami semua. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, tembok api kemuliaan Tuhan memagari setiap kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi benih yang subur di dalam setiap hati kami, dan benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami senantiasa boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Maafkan kali ini harus pakai masker karena memang sedang masa prokes yang ketat. Tidak nyaman memang, tetapi yang paling penting bagi saya bukan Anda bisa melihat wajah saya secara keseluruhan,
Tapi yang penting bagi saya, Anda bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah oleh apapun kondisi situasi yang ada. Kesetiaan itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Dia tetap setia. Sekalipun Anda tidak setia, sekalipun dunia boleh hilang, dunia boleh bergoncang, tetapi itu tidak akan pernah sanggup mampu membatalkan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari kembali kita mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan terambil dari Amsal 29 ayat 18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama di situ dikatakan, bila tidak ada wahyu. Bukan berarti Pak Wahyu. Tapi wahyu di sini berbicara tentang pewahyuan, yaitu pengenalan akan Allah. Pengenalan kita akan Allah bukan semata-mata kita peroleh dari pengajaran seorang manusia. Pengenalan akan Allah bukan semata-mata kita menerima dari orang-orang yang pandai, yang berbicara, mengajarkan tentang Allah. Tetapi pengenalan kita akan Allah tiada lagi lain. Dialah yang harus menyatakan dirinya secara pribadi di dalam setiap kehidupan manusia. Karena pengajaran akan Allah belum tentu Anda memperoleh pewahyuan daripada Dia. Tetapi tentang pernyataan Allah di dalam hidupmu secara pribadi, maka sesungguhnya engkau menerima pernyataan itu. Dan tujuannya tiada lagi lain, agar semua kita boleh mempunyai pengenalan akan Allah dengan sempurna. Bagi kami, Allah yang tiada awal dan tiada berakhir, yang tiada berwujud, karena Dia begitu besar sehingga mata jasmani kita tidak akan pernah sanggup mampu melihatnya. Allah yang sedemikian besar di dalam kemahakuasaannya, Dia menciptakan segalanya. Wow. Pandanglah perbuatan-perbuatan tangan Allah sehingga kita bisa melihat Allah itu sendiri. Seberapa besar engkau bisa melihat hasil karyanya, sedemikian lebih besarlah Allah yang menciptakannya. Dan Allah yang sedemikian rupa, Dia menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yang saya kenal secara pribadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hal ini sangat penting. Allah mewahyukan dirinya di dalam firman-Nya, dan firman-Nya menjadi daging, firman-Nya menjadi manusia. Wow, haleluya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Dia mati dan tergantung di atas kayu salib. Kematiannya Yesus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa serta kelepasan daripada ikatan iblis, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Hal ini menjadi nyata di dalam hidup saya. Sebab firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu, tidak ada pengenalan akan Allah yang benar, maka orang akan menjadi liar. Dan kesudahan orang yang liar menuju kepada kebinasaan. Hati-hati ngajar tentang Tuhan.
Tuhan yang mana yang Anda sampaikan sehingga membuat orang-orang yang mendengarnya malah menjadi liar? Saya mantan orang liar. Karena saya terpisah, tidak mempunyai pengenalan akan Allah dengan benar, sehingga hidup saya menjadi liar, dan akibatnya menuju kepada kebinasaan yang kekal. Melakukan hal-hal yang bersifat premanisme, menggunakan narkotika, segala yang jahat, segala yang liar, itu menjadi manifestasi di dalam hidup saya sebelum saya menerima pengenalan akan Allah dengan sempurna. Dan upah dosa yang membentuk kelakuan menjadi liar itu membawa saya kepada kebinasaan. Tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih, Allah yang saya sembah di dalam Yesus hanya mengizinkan saya sampai pada pintu gerbang maut. Di tengah kondisi situasi keberadaan yang seperti itu, maka saya berseru kepada Dia, kepada Tuhan yang Maha Besar. Dan sungguh ajaib, Dia Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan doa, serta menaruh perhatian atas setiap doa umat manusia yang diarahkan kepada Dia. Haleluya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mendengar serta menjawab doa, dan Dia menyatakan dirinya secara pribadi di dalam hidup saya. Peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. 26 tahun yang lalu, saya menerima pewahyuan, pengenalan akan Allah yang dinyatakan secara pribadi di dalam kehidupan saya. Dan akibatnya apa? Ada perubahan. Haleluya. Dari liar jadi tertib. Haleluya. Dari tidak benar, dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi benar. Haleluya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, maka hidup saya mengalami perubahan. Dia meluputkan saya daripada kebinasaan yang kekal. Dia rubah hidup saya dari preman jadi pendeta. Jangan terbalik. Dari pendeta jadi preman kau. Gak bisa. Saya masih datang ke penjara supaya preman-preman itu bisa melihat hasil karya Tuhan di dalam hidup saya. Yang tadinya liar, Tuhan sanggup mampu menjinakkannya serta dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, yang mempunyai kepedulian, kasih kepada semua manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di sini dikatakan, tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum. Hukum Tuhan yang saya sembah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, bukan hanya sebagian daripada golonganmu, bukan hanya sebagian daripada pengikutmu, tetapi kepada semua manusia. Haleluya. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar kebahagiaan yang saya bisa terima karena pengenalan pernyataan Tuhan secara pribadi yang sanggup mampu merubah hidup ini, agar bisa juga disampaikan dan diterima. Kami tidak akan pernah mencetak pengikut-pengikut kami. Kami tidak minta orang mengikuti kami, tapi yang kami minta agar semua manusia kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri.
Dan Tuhan yang saya kenal adalah Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana saya nggak bilang dia Tuhan? Karena dia melakukan perubahan yang nyata di dalam hidup saya. Saya adalah saksinya. Nah, kalau saksi itu fakta nyata, otentik. Hasil karyanya kelihatan, berubah, bukan rekayasa pemikiran manusia serta fasih lidahmu, tetapi semata-mata hanya karena anugerah dan karya Tuhan. Dan selanjutnya, saya mentaati hukum-hukum kasih itu. Kalau saya mentaati hukum kasih itu, maka saya juga mentaati hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Haleluya. Amin. Maka di situ dikatakan, berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum kasih itu. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, terus tetap semangat, jangan pernah kendor, jangan pernah takut. Tuhan akan memberkati bangsa kita melalui hidup saudara. Karena saya yakin dan percaya ada doa-doa yang saudara sampaikan untuk bangsa ini, untuk para pemimpin bangsa, untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa melihat latar belakang dan golongan mereka. Semuanya kita mendoakannya. Berbahagialah saudara saya yang telah dipanggil, dipilih dan ditetapkan untuk berdiri antara Tuhan dengan bangsa kita. Yang kita minta kepada Tuhan bukan lagi untuk kita. Kita sudah menerima. Yang kita minta kepada Tuhan, tolong Tuhan selamatkan Indonesia. Haleluya. Amin. Justru inilah saatnya Tuhan, di tengah situasi di siang ada, buat semua orang datang dan berseru kepada Tuhan, untuk mereka boleh menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Aku berdoa, biarlah pewahyuan lepas pewahyuan, pernyataan-pernyataan Tuhan secara pribadi, di mana setiap orang mencari Tuhan yang mereka nggak kenal, Tuhan menyatakan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup menjadi tertib dan tidak menuju kepada kebinasan, tapi menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Sesungguhnya kami mengerti Tuhan, apabila satu bangsa tidak mempunyai pengenalan akan Allah dengan benar, maka seluruh masyarakatnya akan menjadi liar dan menuju kepada kebinasaan. Tuhan tolong kami. Aku bersyukur Engkau telah menolong kami. Aku bersyukur Engkau telah menolong aku Tuhan, di mana Engkau menyatakan dirimu secara pribadi dalam hidupku, maka terjadi perubahan hidup di dalam hidupku. Yang tadinya liar dan menuju kepada kebinasaan, sekarang karena anugerah-Mu, dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menertibkan hidupku, sehingga aku boleh hidup di dalam kebenaran. Dan terima kasih untuk kebahagiaan yang sangat amat luar biasa, untuk jaminan keselamatan kekal, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, sehingga boleh memberikan keteduhan dan ketenangan di tengah situasi kondisi apapun yang terjadi. Aku yakin dan percaya Tuhan, keteduhan dan ketenangan dari Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Jika kemarin, hari ini Engkau mampu menyelamatkan kami, maka kami yakin dan percaya Engkau masih sanggup mampu terus untuk menyelamatkan setiap kami, sehingga seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh terrealisasikannya di dalam hidup dan keberadaan kami. Dan kami yakin dan percaya semua janji-janji Tuhan akan tergenapi di sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa, seluruh masyarakat Indonesia ada dalamnya. Tuhan mohon belas kasihan dan anugerah-Mu atas bangsa kami. Dan kami menyatakan dari tempat ini, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.